الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Sahibul Bait, keluarga besar dari almarhum Bapak Muhammad Nasution, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Muhammad Ali. Mudah-mudahan keluarga besarnya diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat, khusus yang hadir malam hari ini, Dahina Fila Ustaz Abdillah, Dahina Fila Ustaz Amir, Ketua Ansor Jati Mekar, Dahina Fila Ustaz Humaidi, dan seluruh yang hadir yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepadanya. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudroh dan irodahnya lah malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam satu tempat, dalam niat yang sama, dalam rangka majlis doa mendoakan Sahibul Bait, mobil khusus yaitu almarhum Bapak Muhammad Nasution bin Bapak Haji Sa'wal. Mudah-mudahan doa kita diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu lagi arisan ya. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Yuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin jamaah takziah, bapak, ibu-ibu, para calon-calon penghuni surga, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang aminin ada 7 orang. Orangnya banyak benar ini, luar biasa. Kalau baca Yasin ini lebih dari 40 orang. Saya kira ini lebih dari 100 orang. Langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dan dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad ala Sabili Rasyad. Dulu ada seorang ulama yang lebih dikenal dengan lakabnya Ibnu Sinan. Ibnu Sinan ini seorang ulama yang masyhur. Beliau dari kalangan tabi'in. Suatu hari ada tamu datang ke rumah beliau, sedang berbincang-bincang. Kemudian ketika selesai ngobrol, dibawa tamu ini untuk bertakziah karena salah seorang tetangga dari Abu Sinan ini meninggal dunia. Jadi kalau ada tetangga yang meninggal, kita datang untuk takziah namanya, walaupun nggak diundang. Kalau ada yang hajatan itu takniah, kalau nggak diundang mau datang. Kenapa ya? Ini kalau bawa tangan datang juga. Ya, nggak diundang datang aja repot. Biasa udah dihitung 50, datang 70, kan repot itu. Kemudian tamu ini dibawa oleh Abu Sinan. Setelah sampai di rumah, dia ketuk pintu, assalamualaikum. Tapi tidak ada jawaban. Cuma ibu-ibu doang, suaranya satu tadi. Dia ulang lagi, assalamualaikum. Di sini banyak yang jawab, tapi dalam cerita itu tidak dijawab salamnya. Dijawab lagi, diucapkan lagi, tapi enggak ngepisan kalau bahasa Cinanya. Itu di dalam diam aja. Kemudian Abu Sinan masuk ke dalam rumah, dia melihat anak muda yang lagi nangis. Dia nangis terseduh-seduh, bahkan diajak bicara pun enggan oleh Abu Sinan. Kemudian Abu Sinan nanya, mungkin kalau di sinetron mah, wahai Kisana, apa yang menyebabkan Anda itu nangis? Dia bilang, wahai Abu Sinan, baru saja saya meninggal oleh keluarga saya. Orang yang paling saya senangi, yang paling saya cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baru saja jenazah dimakamkan. Kemudian kata Abu Sinan, wahai anak muda, yang namanya manusia itu pasti akan menemui ajal. Setiap kita pasti akan mati. Yang kaya
Yang miskin, artis, pejabat, ustaz, belakangan. Nah, kalau depannya gak ada yang talim kan, terakhir ya. Dewa Ustaz Amir banyak umur nih. Kalau beliau duluan yang mandi siapa? Dia banyak umur beliau. Gimana Amir yang ada lagi? Nah, bukankah yang namanya mati itu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan? Kemudian anak muda ini menjawab, saya paham yang namanya mati itu hak prerogatif dari Allah. Saya tahu yang namanya mati semua orang pasti akan menemuinya. Saya juga tahu fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya mati tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan, tidak bisa tawar-menawar kita dengan Allah kapan kita akan diwafatkan olehnya. Cuma yang bikin saya sedih, yang bikin saya terharu, saya melihat saudara saya yang baru saja meninggal disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Naik juga dah. Iya, naik lagi ya. Makin jauh aja kayaknya. Abu Sinan kaget, tahu dari mana kalau keluarga Anda yang baru dimakamkan itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa Anda tahu ilmu gaib? Saya tidak ngerti. Terus dari mana tahu kalau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dia cerita, pada saat keluarga saya dibawa ke pemakaman, diurut, kemudian orang baca talqin, selesai semuanya pulang masing-masing. Istrinya pulang, anaknya pulang, apalagi tetangga mau duluan pulang. Karena kalau sudah dikubur mah Pak, biar kata yang meninggal keren banget, ada nggak yang mau nemenin? Biar kata cakepnya kayak Andin Karisma Putri, kalau meninggal ada nggak yang mau nemenin? Biar gantengnya kayak Aldebaran, itu kalau meninggal ada nggak yang mau nemenin? Enggak. Maka pada saat semua orang pulang masing-masing ke rumahnya, saudaranya sudah tidak ingat, orang yang biasa makan dengan beliau pun pulang. Tinggal saya di kuburan, saya angkat tangan saya berdoa untuk memohon ampun kepada saudara saya yang di dalam kuburan ini. Pada saat saya angkat tangan saya, kedengeran suara dari dalam kuburan. Apa suaranya? Dia teriak-teriak, hei mana saudara saya yang kemarin setia nemenin saya? Mana itu istri saya setiap hari tidur sama saya? Kalau uang belanja kurang kasih ngambek. Itu di mana teman-teman saya yang kalau ngopi bareng sama saya bayarin kopinya? Di mana yang teman saya biasa ngobrol di pos kamling sampai pagi? Kenapa sekarang pulang semuanya? Sambil teriak-teriak dan terlihat oleh keluarganya bahwa yang disiksa ini dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kalung yang nempel di lehernya terbuat dari api neraka dan membakar lehernya di dalam makam tersebut. Subhanallah. Kalungnya kayak kalung saya mungkin. Yang kelihatan dari jauh itu. Kemudian saking takutnya dia gali kuburan itu. Jadi gali kuburan, zaman sekarang jangan ya, yang digali. Urusannya nanti polisi itu. Digali, begitu dilihat ternyata dia terbakar. Kalung di lehernya itu terbuat dari bara api yang menyala. Kemudian diambil, kalau itu mau dicoba diselamatkan oleh saudaranya ini, sampai tangan kanannya terbakar karena panasnya api tersebut. Sampai dikasih lihat, wahai Abu Sinan, inilah bukti tangan saya karena nolongin saudara saya yang sedang disiksa, tangan saya hangus terbakar. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalik. Abu Sinan bingung, apa saudara kamu nggak sholat? Sholatnya rajin bener. Itu yang namanya adzan baru zuhur dia udah berangkat, adzan asar sudah berangkat, bahkan belum adzan dia udah ngempet di tiang masjid. Ada nggak suka ngempet? Kalau adzan ada beduk dia di masjid. Kalau isya beduk di masjid orangnya. Benar ya? Insya Allah penuh semua masjid penuh, sholat benar. Apa keluarga kamu itu tidak puasa? Beliau rajin puasa, bahkan setiap puasa beliau full 1 bulan penuh.
Apa saudara kamu ini tidak pernah ziarah ke Haramain? Tidak pernah tawaf di Ka'bah? Beliau setiap tahun berangkat umroh, bahkan hajinya sudah 5 kali. Beliau ini luar biasa, berangkat haji, berangkat umroh setiap tahun. Bahkan beliau ini ibadahnya luar biasa. Subhanallah. Nih, yang ibadahnya banyak masih disiksa, apalagi kita yang kadang-kadang maaf masih pelit, naudzubillah min dzalik kadang-kadang. Terus apa kira-kira yang menyebabkan keluarga kamu disiksa seperti ini? Kemudian cerita tuh, kata saudaranya, seingat saya beliau rajin puasa, rajin sholat, zikirnya rajin, ke masjidnya rajin, tapi pelitnya 12 setan. Beliau pelit. Kalau diminta sumbangan nama RT, buka pintunya lama. Sekali buka, anaknya yang keluar umur 7 tahun. Apa kata anaknya? Bapak nggak ada, katanya. Kata bapak, katanya bapak nggak ada. Berarti disuruh atau bocah? Masih kecil diajarin. Oh, jadi kalau udah gede bohong, jangan salahin orang, salahin emaknya tuh. Orang main nyuruh kasih tahu aja bapaknya nggak ada. Padahal bapaknya lagi tidur. Setiap ada santunan yatim gak ngeh bisa. Pokoknya hitung-hitungan benar. Maka pada saat itulah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 100.